Happy Valentine untuk istriku tercinta, Mama Cia. Aku mau ucapin terima kasih untuk kebersamaan kita selama 4,5 tahun ini dalam menjalani rumah tangga. Terima kasih Mama untuk cinta kasihmu, kesabaranmu untuk aku dan Cia. Happy Valentine tuh untuk seluruh jemaat Gereja Kristus Bandung. Tuhan Yesus memberkati. Bersama Yesus pasti menang. Hari ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Kasih Sayang buat istriku yang tersayang, ibu dari Triple C, ketiga anak kita yang diberkati Tuhan. Happy Valentine sayangku. Happy Valentine Chloe, Caleb and Claire. Love you all. Di hari kasih sayang ini, cuma 4 kata yang dapat kuungkapkan untuk istriku yang tercinta. Aku sayang kamu selalu. Sungguh terpesona dan membuat aku senantiasa merindukanmu. Saya mau beri apa ya di hari kasih sayang seperti sekarang ini? Oh, saya punya coklat kecil. Ini dia. Saya berikan buatmu, walau kecil, tapi saya berharap bermakna. Tuhan berkati ya. Jujur juga, satu hal yang paling senang atau paling membahagiakan saya ketika melihat dia bisa tersenyum. Karena bagi saya, senyuman dia itu berarti bahwa dia berbahagia. Puji Tuhan, terima kasih. Happy Valentine's Day. Bersama Yesus pasti menang. Happy Valentine, Ma. I love you so much. Biar kita sampai kakek nenek bisa bersama terus melewati semua yang bisa kita hadapi bersama. I love you Mama, I love you Mateo. Happy Valentine. Valentine? Oh, harus ada sesuatu ya buat suami tercinta. Aha, saya punya. Ini coklat. Saya tahu dia pasti suka. Yang penting senang. Saya mau pergi dulu ya, ngasih ini buat suamiku tercinta. Bye-bye. Happy Valentine semuanya. Terima kasih untuk hari-hari yang penuh cinta. Terima kasih atas kesabaran dan pengertian Papa. Terima kasih untuk semua lelah yang Papa tanggung demi aku dan Cia. Terima kasih karena telah menemani aku dalam petualangan menakjubkan dalam hidupku. Dan tetaplah di sisiku. Kita melangkah bersama demi mewujudkan mimpi-mimpi kita. Selamat Hari Kasih Sayang, Papa. Aku mengasihi. Happy Valentine's Day, my dear husband. I love you in the morning and in the afternoon. I love you in the evening and underneath the moon. Skidamaring kading kading, skidamaring kadu. I love you. Kalau kata lagunya Theo tuh gitu. I love you, Papa Mateo. Thank you for being the best husband ever. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menghadap tahta hadirat Tuhan dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus menaungi sepanjang ibadah kita. Amin.
Ketemu lagi kita di ibadah online pagi hari ini, hari Minggu yang bertepatan dengan hari Valentine atau hari kasih sayang. Banyak orang merayakannya. Sebagai orang percaya, kita bersyukur kita juga bisa merayakan Valentine, tetapi tidak hanya satu hari saja. Kita sudah ditebus oleh Allah yang penuh kasih sayang. Jadi kita dapat mengekspresikan kasih sayang kita setiap hari kepada diri kita sendiri, kepada Allah kita, dan kepada sesama kita. Mari kita kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon ampun jikalau kami kurang memberikan kasih sayang kami, terutama kepadamu Tuhan, dan kepada sesama kami. Biarlah Engkau mengasihani dan mengampuni kami. Dengan penuh pujian
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan satu pujian penyembahan. Katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah layak bagimu. Ku sembah Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita kembali boleh dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kasih setiamu yang telah menyertai kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kami boleh dilawat lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan dan kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari Minggu ini kita memperingati sebagai Minggu Transfigurasi. Bagaimana Tuhan Yesus mengalami pemuliaan oleh Allah Bapa di depan para murid-Nya. Dan itu berarti bahwa pada minggu yang akan datang kita mulai memasuki masa Prapaskah. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema kemuliaan Yesus melalui penderitaan kematian.
dan kebangkitannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita akan membaca firman Tuhan dari Markus pasal 9 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-13. Dan di awal perenungan kita akan baca ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, "Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, 'Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia.'" Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah kita pernah belajar dan mengenal orang-orang yang sangat terkenal, baik itu melalui pelajaran sejarah di bangku sekolah maupun orang-orang terpandang yang hidup di zaman kita. Bahkan saat ini dapat dengan mudah saja orang menjadi terkenal dan menjadi public figure hanya dengan melakukan tindakan-tindakan yang spektakuler atau mungkin tindakan-tindakan yang unik, yang konyol, di luar nalar manusia pada umumnya. Kemudian diekspos di media sosial sehingga dapat langsung menjadi viral dan dikenal banyak netizen. Walaupun dengan cara yang berbeda-beda namun tujuannya adalah sama, yaitu agar dirinya menjadi terkenal dan menjadi konsumsi publik media. Sang public figure itu dapat menjadi terkenal entah karena hal yang negatif atau hal yang positif yang ia lakukan. Dan itu sangat berdampak bagi mereka yang menontonnya. Hal ini menunjukkan betapa manusia mengejar suatu kemuliaan diri yang tentunya diharapkan dapat memberikan keuntungan baginya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam perenungan kita kali ini sangat jelas menunjukkan kepada kita suatu kemuliaan yang sejati, yang bukan dibangun oleh berbagai atribut maupun status manusia, tetapi suatu kemuliaan sejati yang akan muncul dari dalam diri manusia yang dengannya ia dimuliakan. Dalam perenungan kita saat ini ada 4 hal yang akan kita renungkan bersama-sama, yaitu tentang kisah pemuliaan Tuhan Yesus Kristus di atas bukit. Yang pertama adalah sumber pemuliaan sejati. Dari pembacaan Alkitab kita sangat jelas mengisahkan bagaimana Tuhan Yesus mengalami pemuliaan Allah di hadapan Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Suatu pemuliaan yang bukan berasal dari luar dirinya seperti status, nama baik, jabatan, kedudukan, kepintaran, kehebatan, talenta, bakat, dan sebagainya, tetapi pemuliaan yang keluar dan memancar dari dalam dirinya karena ia adalah Mesias, anak Allah. Pemuliaan yang menghadirkan suasana surgawi di dunia ini, sehingga Alkitab melaporkan di ayat 2 bagian akhir, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Di ayat yang ketiga berkata, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Di dalam keadaan seperti itu, maka pada ayat yang keempat dilaporkan bahwa maka tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Di sini sangat jelas bahwa Tuhan Yesus sebagai sumber kemuliaan sejati menghadirkan suasana surgawi dalam pandangan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dalam kemuliaan surgawi tersebut hadirlah Musa dan Elia yang bercakap-cakap dengannya. Musa dan Elia merupakan tokoh perjanjian lama yang sangat besar yang juga mengalami pemuliaan dari Allah. Peristiwa ini terjadi sebelum Tuhan Yesus menghadapi masa-masa penderitaannya. Musa melaksanakan perintah Allah untuk menuntun bangsa Israel serta memberikan hukum Taurat yang mengikat mereka sebagai umat Allah. Sedangkan Elia, seorang nabi yang membangun kerohanian bangsa Israel dengan berbagai mujizat yang dinyatakan Allah melaluinya. Dan Tuhan Yesus adalah puncak dari penyelamatan Allah bagi manusia sebagai penggenapan hukum Taurat dan sebagai mujizat terbesar, yaitu jalan keselamatan dari Allah bagi manusia. Musa dan Elia telah menyelesaikan mandat Allah bagi mereka, dan kini Yesus akan menuntaskan semua rencana Allah dalam perjanjian lama dengan hadir sebagai Mesias yang menyelamatkan manusia.
dari kisah pelayanan kedua tokoh besar yaitu Musa dan Elia dan juga teladan Tuhan Yesus, kita belajar bahwa pemuliaan kita bukanlah dari sumber-sumber dunia ini seperti status, nama baik, jabatan, kedudukan, kepintaran, kehebatan, talenta, bakat, dan sebagainya. Itu hanyalah kemuliaan yang sementara di dunia ini. Namun pemuliaan yang sejati hanya berasal dari anugerah Allah semata, yang keluar dari dalam diri orang percaya dan oleh kuasa Roh Kudus kemudian memancar menjadi kesaksian yang akan memuliakan nama Allah. Diri kita bukanlah tujuan kemuliaan, tetapi diri kita merupakan sarana pemuliaan Allah. Kegagalan iblis sebagai malaikat Allah adalah ketika ia menjadikan dirinya sebagai tujuan kemuliaan dan bukan sebagai sarana pemuliaan Allah. Karena itu marilah kita membangun diri kita semakin hari menjadi sarana pemuliaan Allah yang semakin memancarkan kemuliaan Allah. Yang kedua adalah penyataan Allah akan pemuliaannya. Di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8 dikatakan, kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama-sama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pemuliaan Allah kepada seseorang yang diperkenankannya akan mendapatkan konfirmasi dari Allah. Ketika Petrus menyaksikan peristiwa pemuliaan Yesus, Petrus mengakui sangat bahagia, sehingga ia mengusulkan untuk membangun 3 kemah untuk Yesus, Musa, dan Elia. Sikap ini adalah sikap untuk mempertahankan suasana pemuliaan Allah pada suatu lokasi atau tempat tertentu. Seperti Bait Allah, pusat pemujaan Israel yang berada di Yerusalem, sehingga orang akan datang dan menyaksikan kemuliaan Allah tersebut. Namun Allah ingin menunjukkan kepada mereka bahwa kemuliaan Allah bukanlah terletak pada suatu jenis atau bentuk peribadatan, juga bukan bergantung dari seorang tokoh spiritual yang besar seperti Musa dan Elia, tetapi terletak pada suatu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan juga terletak di dalam diri setiap orang percaya di mana Roh Kudus diam di dalamnya. Pemuliaan Allah akan terjadi jika orang mengakui Yesus sebagai anak Allah dan mendengarkan firman-Nya. Saat ini kita sedang menghadapi situasi yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan dari kondisi ini kita belajar bahwa pemuliaan Allah memang sungguh-sungguh bukan berasal dari sumber-sumber dunia ini. Bahkan kerohanian kita bukanlah bergantung dari hamba-hamba Tuhan yang besar, tetapi saat ini bergantung dari bagaimana kita berjuang menumbuhkan benih Injil yang ada di dalam hati kita. Bagaimana kita terus mengalami pemuliaan Allah meskipun sumber-sumber dunia ini terambil daripada kita. Bagaimana kita tetap merasakan suasana surgawi oleh kehadiran Yesus dimanapun kita berada, dan bukan bergantung dari tempat yang kita inginkan untuk kita berada seperti gedung gereja. Allah ingin menunjukkan kepada kita kemuliaan Allah bukanlah terletak pada suatu jenis dan bentuk dari suatu peribadatan, juga bukan bergantung dari seorang tokoh spiritual yang besar, tetapi terletak pada satu pribadi, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus, dan terletak di dalam diri setiap orang percaya di mana Roh Kudus diam di dalamnya. Pemuliaan Allah akan terjadi jika setiap kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui Dia sebagai anak Allah di dalam sikap dan tindakan kita, serta mendengarkan firman-Nya. Allah mau agar kita mendengarkan penyataannya. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia, dan menjadikan Yesus sebagai teladan kehidupan kita, dan menjadikan apa yang kita teladani itu nyata melalui sikap hidup kita.
Yang ketiga Bapak Ibu Saudara adalah waktu pemulihan Allah. Kita akan lihat di ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang ingin terkenal dengan cara-cara yang instan. Namun apapun yang diperoleh dengan cara yang instan akan berdampak buruk bagi orang yang menginginkannya. Paling tidak kesiapan mental yang belum matang untuk mengalami, misalnya ketenaran, dapat membuat orang tidak bisa tahan menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang berubah yang ia hadapi. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berpesan kepada para murid yang menyertainya agar tidak menceritakan peristiwa yang dialami, karena saatnya belum tepat bagi para pendengar untuk menerima hal tersebut. Ada saat yang tepat justru mereka harus menceritakan semua kejadian yang mereka alami, yaitu ketika Tuhan Yesus telah disalibkan dan mati di atas kayu salib untuk menjawab maksud dari kondisi penyaliban Tuhan Yesus dan berkaitan dengan rencana agung Allah bagi manusia. Pemuliaan Yesus bukan hanya saat di atas gunung bersama dengan Musa dan Elia, tetapi merupakan suatu paket dengan kematian dan kebangkitannya. Tujuan pemuliaan Yesus adalah pengorbanannya yang membawa keselamatan bagi manusia. Pemuliaan Allah di dalam dan melalui Kristus harusnya dipahami secara utuh, sehingga orang tidak hanya menginginkan pemuliaan Allah melalui berkat-berkatnya berupa materi, talenta, bakat, dan berbagai kemampuan, tetapi juga bagaimana ia membangun kerohaniannya dengan berbagai penderitaan, tantangan, serta pergumulan hidup yang Allah izinkan terjadi di dalam kehidupannya. Yang keempat adalah peka membaca tanda zaman. Di ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata, mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah selalu bertindak sesuai dengan konteks yang terjadi saat itu. Bahkan Allah memakai berbagai situasi dan kondisi yang ada untuk memunculkan terang kemuliaannya melalui kehidupan orang percaya. Karena itu hendaknya orang percaya dapat membaca tanda-tanda zaman yang Allah tunjukkan dengan bercermin pada firman Tuhan yang Allah nyatakan, sehingga ia dapat memancarkan terang kemuliaan Allah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Saat itu para murid memperbincangkan tentang suatu tanda kedatangan Mesias, yaitu dengan hadirnya kembali Nabi Elia sesuai dengan nubuatan yang ada. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa Elia telah hadir, bukan secara fisik, tetapi misi Elia telah dihadirkan Allah melalui pelayanan Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias. Namun orang-orang yang tidak memahami kehendak Allah dan tidak membaca tanda zaman yang diberikan Allah, menyia-nyiakan jalan atau sarana yang diberikan Allah untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Tentunya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan menghendaki agar kita memahami firman Tuhan. Melaluinya kita dapat membaca tanda-tanda zaman yang Allah berikan melalui firman-Nya, yang melaluinya juga menjadi sarana Allah untuk kita lebih lagi mengalami pemuliaan serta memuliakan Allah. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Bagaimana Kristus merupakan sumber kemuliaan kita, bukan hanya karena berkat-berkatnya, tetapi yang terutama adalah melalui penderitaan, penyaliban, dan kebangkitannya. Jalan keselamatan Allah yang sempurna boleh menjadi bagian kita. Kiranya kita terus membangun diri kita semakin mengalami pemuliaan Allah
semakin menjadi sarana yang efektif bagi pemuliaan Allah, yang dengannya nama Tuhan dimuliakan di dalam dan melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan telah menyelamatkan kehidupan kami. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan menjadikan kami mulia dan berharga di hadapan-Mu. Kiranya kami semakin mengasihi Yesus, serta dengar-dengaran akan firman-Nya. Kiranya kehidupan kami semakin memancarkan terang Kristus, dan menjadi wujud penyataan Allah melalui sikap hidup kami. Kiranya terang pemuliaan Allah makin nyata di dalam dan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya kasih sayang dan pertolongan Tuhan dapat dirasakan senantiasa oleh bangsa dan negara kami Indonesia, yang masih tetap berada di dalam pandemi karena penyebaran virus COVID-19 ini. Kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan kedamaian dan kesejahteraan bagi bangsa kami. Berkati pemerintah kami dengan hikmat-Mu agar dapat menjalankan roda pemerintahan bangsa kami dengan bijaksana. Kami berdoa untuk keluarga besar Gereja Kristus Bandung. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanan serta persekutuan kami Tuhan. Cukupkan segala kebutuhan kami. Karuniakan kesehatan, sukacita, serta damai sejahtera bagi kami senantiasa. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam pergumulan Tuhan tolong, dan berikan jalan keluar. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan yang akan kami bawa di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati, boleh terus menopang pelayanan gereja kami, sehingga kami boleh bersama bergandengan tangan, bertumbuh secara rohani. Inilah doa kami Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali di dalam kehidupan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Dengan senantiasa kita memuliakan nama Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan.
Kiranya kasih sayang Allah Bapa, anugerah dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kehidupan kita mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita yang percaya katakan, amin.